Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Egy Yudhistira Hidayat dari kelompok 7. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen fondasi Bapak Jainal Nur Arifin yang telah memberi tugas presentasi berbentuk video dengan materi daya dukung tanah. Oleh karena itu, saya harap bisa mengikuti video ini dengan seksama. Kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Egy Yudhistira Hidayat. Yang kedua, Ajahra Adila Putri. Yang ketiga, Kiki Permadi. Keempat, Niken Sukmaning Tias. Daftar isi. Yang pertama, ada definisi daya dukung tanah. Yang kedua, perhitungan daya dukung tanah. Yang ketiga, daya dukung untuk beban sentris. Yang keempat, daya dukung untuk beban eksentris. Yang kelima, pengaruh permukaan air tanah terhadap daya dukung. Yang keenam, daya dukung yang diizinkan. Yang ketujuh, daya dukung berdasarkan SPT. Yang kedelapan, ada daya dukung berdasarkan tes bondir. Yang kesembilan, daya dukung berdasarkan acuan dan pengalaman. Definisi daya dukung tanah. Dengan meningkatnya beban yang bekerja pada suatu pondasi, maka akan meningkat pula tegangan yang terjadi pada dasar pondasi tersebut. Demikian pula penurunan yang terjadi. Bila beban tersebut terus ditingkatkan, maka pondasi akan semakin turun dan mengakibatkan terjadi kelongsoran. Dan dapat disimpulkan bahwa daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan beban bangunan tanpa menyebabkan keruntuhan. Diperlihatkan di sini kita pondasi telapak, yang dimana jika ada diberi beban vertikal, horizontal, dan momen, itu tergantung tumpuannya. Yang pertama tuh ada tumpuan roll, yang dimana tumpuan roll ini dapat menahan beban vertikal. Yang kedua ada tumpuan sendi, yang dapat menahan beban vertikal dan horizontal. Yang terakhir ada tumpuan jepit, yang dapat menahan vertikal, horizontal, dan momen. Apa sih hubungan fondasi telapak tadi dengan daya dukung tanah? Nah, fondasi telapak tadi itu dapat dianalisis daya dukungnya menggunakan metode terjagi. Teori terjagi sendiri digunakan untuk menghitung daya dukung fondasi dangkal yang berbentuk memanjang. Rumus terjagi sendiri yaitu Q ultimate kali sama dengan koesi kali NC plus gamma kali kedalaman kali NQ plus lebar bagi 2 kali gamma kali NY. Rumus ini ada 3 komponen. Komponen pertama yaitu ada koesi kali NC. Ini dipengaruhi oleh koesi tanah sendiri. Yang kedua yaitu ada gamma kali kedalaman kali NQ, dipengaruhi oleh beban tanah di atasnya yang tidak lain adalah itu kedalaman dasar fondasi adalah tegangan tanah yang terjadi pada dasar telapak akibat berat tanah. Komponen 3 lebar bagi 2 kali gamma kali NY. Akibat lebar dengan makin lebarnya fondasi, tentunya ke ultimate-nya kalian bisa lihat di sini ya, itu berbanding lurus sehingga akan semakin besar. Rumus daya dukung terjagi yang telah diuraikan di atas berlaku untuk hal berikut. Yang pertama tuh fondasi telapak menerus dengan dasar telapak rata atau horizontal. Yang kedua, gaya yang bekerja pada fondasi adalah vertikal dan sentris atau terpusat. Yang ketiga, permukaan tanah di atas fondasi adalah horizontal. Yang keempat, tanah fondasi bersifat homogen dan isotrop. Yang kelima, kedalaman fondasi lebih kecil dari fondasi. JF kedalaman kurang dari lebar. Penyimpangan kondisi tersebut di atas rumus terjadi perlu dikoreksi. Di sini hanya akan dibahas faktor koreksi menurut Hansen 1970, yaitu yang pertama, faktor koreksi terhadap bentuk fondasi yaitu S. Yang kedua, faktor koreksi terhadap kedalaman fondasi.
Yang ketiga, faktor koreksi terhadap kemiringan gaya yang bekerja atau disebut I. Yang keempat, faktor koreksi terhadap kemiringan permukaan tanah di atas fondasi G. Faktor koreksi terhadap kemiringan dasar fondasi. Sekian dari saya. Daya dukung batas untuk beban sentris. Gambar di samping menunjukkan fondasi akibat beban sentris. Nah, untuk beban sentris dan fondasi dangkal, kedalaman kurang dari lebar fondasi. Daya dukung batas ditentukan dengan rumus berikut. Ultimate sama dengan C kali NC kali SC kali DC kali LC kali GC kali KC plus gamma kali kedalaman kali NQ SQ kali DQ kali LQ kali GQ kali kaki plus lebar fondasi bagi 2Y kali NY kali SY kali DY kali LY kali GY kali KY. Selanjutnya ada daya dukung batas untuk beban eksentris. Beban eksentris terjadi bila beban yang bekerja tidak terletak pada titik pusat suatu bidang dasar pondasi atau bila ada momen yang bekerja, misalnya momen yang berasal dari beban angin. Perhitungan daya dukung batas untuk beban eksentris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan konsep lebar manfaat atau useful width, dan yang kedua menggunakan faktor reduksi atau reduction factor. Yang pertama, konsep lebar manfaat. Cara ini digunakan untuk menentukan daya dukung hanya bagian telapak yang simetris dengan beban. Rumusnya ada B sama dengan 2 dikali B per 2 dikurang EX sama dengan B min 2 EX. L sama dengan 2 dikali B per 2 dikurang EY sama dengan B min 2 EY. A sama dengan B dikali L. Lalu ada B sama dengan 2 dikali R dikurang 2 dikali EX sama dengan B min 2 EX. A sama dengan 2 dikali infinity derajat per 360 derajat dikali V dikali R pangkat 2 dikurang EX VR dikurang EX akar R kuadrat min EX kuadrat. Lalu ada yang kedua, faktor reduksi. Faktor reduksi digunakan untuk menghitung daya dukung dengan cara normal dan mengasumsikan bahwa beban bekerja secara sentris atau terpusat. Selanjutnya, pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung. Dalam uraian daya dukung tanah sebelumnya, tidak diperhitungkan pengaruh air tanah. Kenyataannya, pondasi dangkal tidak selalu berada di atas permukaan air tanah. Oleh karena itu, marilah ditinjau pengaruh air tanah terhadap daya dukung. Untuk itu, dibedakan beberapa kondisi. Yang pertama, jika muka air tanah atau MAT berada pada jarak lebih dasar telapak, maka air tanah diasumsikan tidak mempunyai pengaruh terhadap daya dukung tanah pondasi tersebut. Yang kedua, jika muka air tanah berada pada jarak di bawah dasar telapak, maka nilai tanah di bawah dasar pondasi harus diinterpolasi, sehingga rumus menjadi QULT sama dengan C dikali NC ditambah gamma dikali ZF dikali NQ ditambah B per 2 dikali N gamma dikali gamma dikurang X per B dikali gamma dikurang gamma sub. Lalu yang ketiga, jika muka air tanah berada antara dasar telapak dan permukaan tanah, maka nilai tanah antara dasar telapak dan permukaan tanah harus diinterpolasi. Sedangkan pada tanah di bawah dasar telapak digunakan nilai, sehingga rumus daya dukung menjadi QULT sama dengan C dikali NC ditambah ZF dikali NQ dikali gamma dikurang Y per ZF dikali gamma dikurang gamma sub ditambah B per 2 dikali N gamma dikali gamma sub. Untuk selanjutnya ada daya dukung yang diizinkan, yaitu perencanaan struktur yang aman terhadap daya dukung batas digunakan daya dukung yang diizinkan. Yang besarnya adalah daya dukung batas dibagi dengan faktor keamanan. Dengan kata lain, faktor keamanan didapat dengan membagi nilai daya dukung batas dengan tegangan yang bekerja pada pondasi. QA sama dengan Q ultimate dibagi faktor keamanan. Nah, untuk faktor keamanan sama dengan Q maksimal dibagi Q ultimate, yang dimana QA itu adalah daya dukung yang diizinkan. Ya, terus untuk Q ultimate-nya sama dengan daya dukung batas atau maksimum. Untuk Qmax sama dengan tegangan maksimum yang bekerja pada tanah pondasi. Untuk faktor keamanan FK
Daya dukung berdasarkan SPT. SPT atau Standard Penetration Test seringkali digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di lokasi. SPT merupakan tes dinamis yang dilakukan dalam suatu lubang bor dengan memasukkan tabung sampel berdiameter dalam 35 mm sedalam 305 mm dengan menggunakan massa pendorong atau palu seberat 63,5 kg yang jatuh bebas dari ketinggian 760 mm. Banyaknya pukulan palu tersebut untuk memasukkan tabung sampel sedalam 305 mm dinyatakan sebagai nilai N. Zagli atau Peck 1948 merupakan orang pertama yang membuat suatu hubungan empiris antara nilai N dengan daya dukung tanah. Hubungan tersebut digunakan secara meluas untuk pondasi yang tidak dipengaruhi oleh air tanah dan merupakan daya dukung yang diizinkan, yang mengakibatkan penurunan maksimum 25 mm dengan nilai N diambil nilai rata-rata dari 0,5 di atas dasar telapak sampai 2 B di bawah telapak. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa nilai daya dukung Terzaghi Peck tersebut adalah terlalu konservatif. Oleh karena itu, Meyerhoff 1956 menyarankan untuk menaikkan nilai QA atau daya dukung yang diizinkan sebesar 50%. Untuk pondasi yang dipengaruhi oleh muka air tanah, Peck dan Bozora menyarankan untuk menggunakan faktor keamanan K sama dengan TV aksen dibagi TVW aksen, yang dimana TV aksen sama dengan tegangan geostatik vertikal efektif tanah dalam kedalaman 0,5 di bawah dasar pondasi dalam kondisi tidak ada air tanahnya. TVW action sama dengan tegangan geostatik vertikal efektif tanah pada kedalaman 0,5 di bawah dasar pondasi dalam kondisi sebenarnya atau ada air tanahnya. Jadi QA sama dengan K dikali QA action, yang dimana QA action ini sama dengan daya dukung bila tidak ada air tanahnya. Daya dukung berdasarkan tes sondir, uji sondir atau cone penetration test atau bisa disebut CPT adalah metode yang umum digunakan untuk memperkirakan daya dukung tanah, terutama dalam konteks perencanaan pondasi. Dalam prinsip kerjanya didasarkan pada pengukuran tahanan kerucut statis yang kemudian dikorelasikan dengan karakteristik dan kekuatan tanah. Dalam praktika, interpretasi data sondir cenderung bersifat empiris karena kompleksitas perubahan tegangan dalam tanah selama proses penetrasi. Secara umum, nilai sondir dianggap memadai jika melebihi 150 kg. Data yang diperoleh dari uji sondir dapat dimanfaatkan untuk menentukan daya dukung pondasi dengan asumsi bahwa perlawanan tanah terhadap pondasi sebanding dengan nilai yang terukur selama pengujian sondir. Dengan demikian, uji sondir menjadi alat yang berharga untuk memahami dan mengevaluasi daya dukung tanah di lapangan. Daya dukung berdasarkan acuan dan pengalaman. Yang pertama ada acuan, itu secara teori itu metode perhitungan daya dukung tanah seperti Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, dan Pesik masing-masing dengan asumsi dan pendekatan berbeda. Pengujian di lapangannya itu menggunakan CPT atau uji penetrasi konus dan SPT uji penetrasi standar, memberikan data untuk mengestimasi daya dukung tanah di lokasi konstruksi. Standarnya itu kode dan regulasi bangunan setempat memberikan batasan dan pedoman terkait daya dukung tanah yang diizinkan. Dan yang kedua ada pengalaman, yaitu jenis tanahnya tanah lempung memiliki daya dukung berbeda dengan tanah pasir atau kerikil. Pengalaman visual dan pengujian sederhana di lapangan dapat memberikan perkiraan awal dan ada kondisi air, yaitu muka air tanah yang tinggi dapat mengurangi daya dukung tanah. Pengalaman lokal terkait fluktuasi air tanah penting dipertimbangkan. Itu juga dari riwayat konstruksi, mengetahui kinerja bangunan lain di area serupa dapat memberikan informasi berharga tentang kondisi tanah dan daya dukungnya. Intinya, menentukan daya dukung tanah membutuhkan kombinasi antara penerapan teori, data pengujian, standar yang berlaku, dan pengalaman praktis di lapangan.